Oke, halo semua, kembali lagi di MGV 89 Channel. Kali ini saya akan mengganti belting ya, belting roller untuk motor Yamaha Mio S ya guys. Untuk kendaraan Yamaha yang lain, Mio yang series lain, mungkin caranya nih yang bersama. Oke, di sini saya membelinya, bisa lihat di bon ya, totalnya sekitar 150-an. Barangnya ori semua ya. Ini motor juga baru saya beli ya guys, jadi kendalanya ada di bagian belting yang sudah sedikit gerdet-gerdet. Oke, langsung aja kita lakukan pergantian ya guys. Di sini Yamaha 2PH untuk kode Mio seriesnya. Jadi langsung saja kita akan bongkar bagian CVT-nya. Mungkin di video sebelumnya udah saya videokan juga cara servis bagian CVT ya guys. Ini untuk yang bagian cara mengganti belting sama rollernya. Oke, langsung saja. Di sini yang pertama kita buka dulu untuk bagian box filternya. Semua baut yang ada di box kita buka dengan menggunakan obeng plus. Kemudian semuanya kita lepaskan, baut yang terkoneksi, filter kita buka ya guys. Kalian dicek, diinspeksi apakah filternya masih bagus, apakah sudah hitam atau ada yang sudah robek. Kalau jika ada yang sudah hitam atau robek, dilakukan aja pergantian untuk menghindari yang tidak kita inginkan. Kemudian lanjut ke bak CVT. Di situ langsung saja kita buka semua baut berukuran 10 nih guys ya. Bagian ini adalah box untuk filter dari box CVT nya. Menggunakan kunci sok ukuran 10 bisa, menggunakan kunci T bisa. Oke, setelah boxnya terbuka, ada di bagian dalam tersembunyi baut 10 yang menempel di dalam bak CVT-nya. Oke, setelah baut terbuka semua, tinggal di toko-toko bagian CVT. Box CVT sudah terbuka. Oke, lanjut langsung ke bagian puli secondary. Untuk mangkok kita buka dengan menggunakan tracker. Di situ menggunakan kunci ukuran 17. Begitu juga dengan yang primary puli, menggunakan tracker ditahan dan dibuka menggunakan kunci ukuran 17. Membukanya ke arah kiri ya guys. Oke, ketika membukanya hati-hati ya guys, pastikan betul-betul duduk si kunci shocknya supaya tidak selek atau merusak dari si bautnya. Oke, di situ ada baut dan ring. Hati-hati jangan sampai hilang ya guys. Kemudian dibuka untuk bagian tutup dari pulinya. Di situ ada ring yang menempel di dekat bosnya. Kalaupun kawan-kawan lupa, bisa difoto dulu sebelum membuka. Kemudian baut yang ada di secondary pulinya dibuka, dan jangan lupa nanti bagian dalam mangkoknya dibersihkan ya guys. Itu juga salah satu gejala-gejala apabila tidak dibersihkan, gerdet-gerdet ketika akan membawa di awal motor akan kita kendarai. Oke, beltingnya sini kita buka, kemudian rumah dari rumah rollernya bisa dilihat, situ sudah sedikit oblak ya guys. Itu bunyinya seperti ketika mesin idle, dia bunyi geledek-geledek. Tapi ini belum parah betul. Ini guys penyebabnya, udah tidak bulat lagi, ada yang sudah kemakan sebelah. Jadi nanti ini akan kita ganti untuk untuk rollernya guys. Total ada 6.
Untuk kondisi belting bisa kita lihat guys, di sini sudah sedikit retak-retak. Memang masih bisa dipakai, tapi tidak ada salahnya biar sekali kerja kita ganti saja, karena belting untuk Yamaha tidak mahal ya guys. Oke, kemudian untuk kampas ganda, itu bagian yang kotor akan kita bersihkan nanti guys. Dan untuk videonya ada di video sebelumnya guys ya. Oke, lanjut ke bagian kampas gandanya. Itu nanti akan kita beri pelumas saja. Nah, bagian dalamnya guys, supaya dia awet bearing dari puli yang di dalam, bearing yang di dalam, dengan menggunakan dengan menggunakan ini ya guys, gemuk CVT, gemuk khusus CVT yang sekunderinya, supaya bearing yang di dalam puli tidak cepat kering, karena akan panas ya guys ya kalau kita sering kendarai ataupun sering kita pakai. Oke, kemudian untuk jaga-jaga kita pastikan ya kampas ganda betul-betul kuat, karena kalau lepas motor tidak bisa jalan pernya yang ada di dalam kampas ganda. Oke, dirasa sudah kuat, langsung saja untuk pemasangan dari rumah rollernya. Itu cara memasangnya cukup gampang, tidak ada tanda-tanda yang khusus, tinggal di plug and play seperti biasa. Beda kalau kita menggunakan roller punyanya Suzuki Spin, dia ada bagian yang tebal, dindingnya ada yang bagian yang tipis. Oke, tidak lupa juga bagian bos untuk puli yang bagian depan. Di sini kita beri grease ya, yang primary puli. Jadi ada yang primary puli, ada yang secondary puli, jangan sampai salah, karena tingkat memuainya beda-beda ya guys. Jadi dikasih di bagian bearingnya, di bagian bosnya tipis-tipis saja, supaya tidak nantinya muncrat ke bagian dari ininya guys, bagian dari primary pulinya ya, karena sistem untuk CVT yang ada di motor matic itu yang tipe kering, jadi harus bebas dari semacam gemuk-gemuk yang bisa mengganggu performanya. Di bagian tutup dari rumah roller itu ada slide piece. Itu untuk yang video berikutnya akan saya videokan, karena sudah ada gejala ya guys, dia sudah ada gap atau celah, jadi sudah tidak rapat lagi, tapi ini masih bisa lah untuk dipakai. Oke, kemudian setelah semuanya terpasang, bosnya kita masukkan, tinggal kita tempatkan di bagian primary pulinya. Oke guys ya, di situ ada ring, jangan lupa guys ya, pastikan situ terpasang. Cara pemasangannya lihat aja di video guys ya, cukup gampang. Dan tidak lupa juga permukaan dari pulinya harus betul-betul bersih dari kotoran minyak yang menempel. Kalau ada brake cleaner lebih bagus lagi. Kemudian ring selanjutnya di dekat bos. Kemudian bagian berikutnya itu adalah belting guys ya. Untuk beltingnya sendiri kita pasangkan. Oke, untuk pemasangan belting di situ ada kode atau tanda panah yang menunjukkan arahnya guys ya. Bisa kita lihat arahnya ke arah depan.
Jadi tinggal kita pasangkan sesuai dengan tanda panah yang ada di beltingnya. Oke, cara pemasangannya, untuk bagian puli belakang kita tarik supaya bagian belting masuk ke dalam pulinya. Cukup keras guys, cukup butuh tenaga juga untuk mengembangkan dari puli yang sekunderinya. Oke, setelah dia masuk, kemudian tinggal kita pasangi dari tutup dari rumah rollernya atau lawan dari rumah rollernya. Dipaskan betul di bagian geriginya guys ya, jangan sampai nanti tidak pas, dipaksakan yang ada malah merusak dari bagian puli bagian depannya. Oke, kemudian di bagian sekunderi pulinya kita pasangi kembali bagian mangkok gandanya, dan untuk bagian mur kita pasangi kembali. Di sini dibantu menggunakan tracker lagi ya guys, untuk membantu atau mengunci sekunderi pulinya. Oke, setelah semua selesai bisa dites, dihidupkan mesinnya supaya untuk mengetahui apakah ada yang kurang kencang di bagian puli-pulinya sebelum kita menutup ke bagian bak covernya. Oke, dirasa aman, kita matikan mesin dan tinggal kita pasangi kembali untuk bak CVT-nya. Pemasangan dipastikan ada bos kiri kanan, pastikan dia masuk. Setelah masuk ditokos sedikit, dan setelah dia center barulah kita pasang semua bautnya. Untuk videonya saya percepat ya guys.
Oke, terima kasih kawan-kawan sudah menonton. Cukup gampang ya cara aplikasikannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk ditekan tombol subscribe-nya dan di-share ke kawan-kawan. Terima kasih sudah menonton. Ditunggu video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.